Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Subhanillah dari kelas Biologi B semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reproduksi hewan avertebrata dan vertebrata. Selamat menyaksikan. Perkembangbiakan pada hewan juga terjadi baik secara aseksual maupun seksual. Hewan tingkat rendah dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual, sedangkan hewan tingkat tinggi hanya bereproduksi secara seksual saja. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai reproduksi hewan avertebrata. Pembahasan yang pertama mengenai reproduksi hewan avertebrata yaitu filum Platyhelminthes. Turbellaria yang disebut juga sebagai cacing berambut getar merupakan bagian dari hewan yang tidak bertulang belakang dan juga termasuk dalam filum Platyhelminthes. Contohnya itu seperti Planaria. Planaria memiliki dua sistem reproduksi, yaitu secara seksual dan juga secara aseksual. Perkawinan silang merupakan proses reproduksi Planaria secara seksual. Planaria saling menempelkan bagian ventralnya sampai alat kelamin, saling bersinggungan sehingga terjadi fertilisasi internal. Fertilisasi terjadi ketika sel kelamin matang. Planaria mempunyai sifat hermafrodit. Sperma planaria tidak bisa membuahi sel telur dari dalam tubuhnya sendiri. Hal tersebut akibat pematangan sel sperma dengan sel telur yang tidak sama. Secara seksual, reproduksi terjadi siang hari dengan kondisi hangat. Secara seksual, reproduksi terjadi melalui pembelahan melintang yang diawali dari kontraksi di bawah faring. Badan planaria akan memanjang serta bagian tubuh dekat faring menyempit yang pada akhirnya akan terputus, namun bagian tersebut dapat memulihkan diri. Setiap bagian yang terputus tersebut akan menjadi individu baru. Dua hewan yang dihasilkan dari pembelahan ini disebut zooid. Bagian tubuh yang hilang atau rusak dapat diperbaiki atau dilengkapi kembali. Hal ini merupakan kemampuan planaria dalam beregenerasi. Kemampuan regenerasi planaria termasuk dalam kemampuan regenerasi yang tinggi. Pembahasan yang kedua mengenai reproduksi hewan avertebrata yaitu filum Coelenterata. Sel telur atau sel sperma akan masuk ke dalam rongga gastrovaskular dan akan keluar melalui mulut. Proses pembuahan terjadi di air laut atau oral arm. Hasil pembuahan yang menjadi blastula, grastula selanjutnya dikeluarkan dari tubuh betina dengan mulut dan kemudian berkembang menjadi planula atau larva berambut getar. Planula akan bergerak dengan rambut getarnya, kemudian melekat pada substrat di dalam lautan. Kemudian rambut getarnya akan terlepas dan tumbuh membentuk polip baru yang disebut dengan skipistoma. Saat mencapai ukuran yang maksimal atau kurang lebih 12 mm, skipistoma mengalami proses strobilasi atau membelah dengan cara transversal sehingga terbentuk setumpukan ruas yang masing-masing memiliki bentuk seperti cakram. Pada ruas strobila yang tua, yaitu terletak di bagian ujung strobila, akan melepas diri dan berenang bebas menjadi ubur-ubur atau medusa muda yang selanjutnya berkembang menjadi dewasa. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai reproduksi hewan vertebrata. Pembahasan yang pertama mengenai reproduksi hewan vertebrata yaitu reproduksi pada burung.
Burung berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Umumnya telur akan dierami hingga menetas. Embrio di dalam telur memerlukan suhu tertentu untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Alat kelamin burung jantan terdiri dari sepasang testis. Sperma yang dihasilkan testis akan menuju vas deferens dan kloaka. Sedangkan alat kelamin betina pada burung terdiri dari ovarium kiri dan oviduk. Saat kawin, kloaka jantan dan betina saling mendekatkan sehingga ketika sperma keluar dari kloaka jantan akan langsung masuk ke kloaka betina sehingga sel telur dapat dibuahi. Pada saat telur dierami, embrio mulai tumbuh. Kuning telur dan putih telur diserap melalui pembuluh darah yang terbentuk mengelilingi kuning telur. Pembahasan selanjutnya mengenai reproduksi hewan vertebrata, yaitu reproduksi pada katak. Katak termasuk hewan amfibi yang hidup di darat dan di air. Pembuahan katak terjadi secara eksternal yang dilakukan di air. Katak bersifat ovipar atau bertelur. Alat kelamin jantan terdiri dari sepasang testis yang berwarna putih kekuningan. Testis menghasilkan sperma. Sperma melewati vas efferentia dan menuju kloaka. Kloaka merupakan tempat keluarnya sperma, saluran urin, dan sisa pembuangan makanan. Alat kelamin betina terdiri dari sepasang ovarium yang menghasilkan sel telur melewati oviduk dan kloaka. Pada saat kawin, katak jantan akan naik ke punggung katak betina. Dengan jarinya, katak jantan menekan katak betina sehingga katak betina mengeluarkan sel telur ke dalam air. Saat keluarnya telur, katak jantan akan mengeluarkan spermanya. Terjadilah pembuahan sel telur di dalam air dan akan berkembang menjadi zigot. Pembahasan yang selanjutnya mengenai reproduksi hewan vertebrata, yaitu reproduksi pada mamalia. Mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan anak atau vivipar. Proses pembuahannya berlangsung di dalam tubuh induk betina atau fertilisasi internal. Setelah dilahirkan, anak hewan mamalia menyusu kepada induknya. Meskipun demikian, ada beberapa jenis mamalia yang tidak melahirkan anaknya, tetapi bertelur. Contohnya adalah platypus. Semua hewan mamalia memiliki alat reproduksi yang hampir serupa. Tikus jantan mempunyai sepasang testis yang berfungsi untuk menghasilkan sperma. Sperma dikeluarkan melalui saluran sperma yang disebut vas deferens. Untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh betina digunakan penis. Tikus betina mempunyai sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Sel telur yang telah dilepaskan dari ovarium atau ovulasi keluar melalui saluran telur dan akhirnya sampai di uterus. Jika sel telur ini dibuahi oleh sperma, akan terbentuk zigot yang akan tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Tikus mampu mengandung lebih dari satu embrio. Namun, tidak semua mamalia memiliki kemampuan seperti ini. Setiap embrio memperoleh nutrisi dan oksigen dari plasenta yang dihubungkan melalui tarik pusat. Jika sudah tiba masa lahirnya, embrio lepas dari uterus dan dikeluarkan melalui vagina.